Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing bagaimana langkah-langkah membuat pas foto di Adobe Photoshop. Oke, kita langsung aja buka aplikasinya. Adobe Photoshop. Kebetulan di sini menggunakan versi 2019. Intinya sama saja ya, untuk versi manapun bisa di Adobe Photoshop ini. Nah, inilah tampilan Adobe Photoshop ya, yang kira-kira seperti ini. Oke, kita cari fotonya. Nah, di sini ada home ya, kemudian ada create new, ada open. Oke, kita bahas dulu sedikit. Kemudian ada ini desain adalah project-project yang sebelumnya pernah diedit gitu ya. Kalau misalnya kita meneruskan pernah mengedit, tidak usah open lagi, tinggal kita klik project ini maka akan muncul. Oke, kita apa sih ada di create ini, kita klik create ya, kita sedikit bahas tentang pengenalan Adobe Photoshop. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya, misalnya contoh di sini ada A4, A3 dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan ya. Misalnya di sini ada ukuran untuk foto dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk kebutuhan print ya, 3 dan lain sebagainya, tinggal sesuaikan saja. Dan Illustrator ada juga kebutuhannya untuk kebutuhan web, untuk handphone ya, kemudian ada juga untuk film dan video, nah, ada juga. Oke. Nah, karena kita coba dulu untuk kebutuhan print, kita coba dengan ukuran A4, klik A4. Nah, ukuran A4 ini kira-kira 290 kali 297 mm, atau kalau kita sentimeterkan, klik ini kita rubah, kemudian klik sentimeter. Nah, kira-kira kalau sentimeter 21 kali 29. Dengan ini potret ya, kalau ini landscape. Nah, untuk kebutuhan cetak atau print, usahakan gunakan dengan resolusi 300 pixel per inch. Jangan dirubah menjadi cm ya, tetapkan menjadi pixel per inch, 300 pixel per inch. Kalau ini hanya satuannya saja tidak jadi masalah. Oke, kita pilih RGB 8 bit dan backgroundnya putih. Klik create. Nah, oke lah, inilah tampilan atau ukuran size A4 ya. Untuk membuat ukuran ini di sini itu secara otomatis jadi background. Nah, sekarang kita jadi ini nantinya kebutuhan untuk mencetak ya, misalnya untuk di print, karena print yang ada di rumahan biasanya misalnya ukurannya kertas fotonya atau HPS-nya A4 gitu. Oke, langsung aja kita bahas ke editingnya. Untuk memasukkan atau import file, kita bisa klik file, open seperti ini ya, kita cari fotonya di mana, atau kita drag saja supaya cepat. Nah, ini. Nah, kira-kira kita akan buat apa pas foto ya. Ini udah dibuka 2 kali. Nah, ini kira-kira buat pas foto seperti ini. Nah, kita akan buat editing yang ini. Kebetulan ini adalah salah satu siswi SMKN 4 Garut. Kalian kenal tidak? Enggak. Oke, silahkan kenalan saja ya. Oke, kita masukkan aja atau drag seperti ini ke Adobe Photoshop. Kita ke tab baru ke sini. Nah, usahakan tanda plus dulu ya, seperti ini, lepas plak. Nah, seperti ini ya, tuh. Atau supaya mudah juga bolehlah klik file, open kalau misalnya tidak bisa, apalagi yang mungkin menggunakan mousepad apa ini laptop gitu ya.
file, datanya pas foto, klik open seperti ini juga bisa, bebas ya, mau drag mau file open silahkan. Oh ini karena udah dibuka ya, kita coba close dulu, sekali lagi klik file open, klik. Nah ini ya, jadi terserah kalian mau di drag atau mau file open. Oke, untuk membuat pas foto kita harus tahu dulu ukurannya apa saja. Nah di sini ukurannya untuk pas foto itu ada 2x3, 3x4, 4x6. Dan untuk kebutuhan cetak untuk pas foto yang lainnya ada 2R, 3R, 4R, 6R dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena kita kebutuhan pas foto ya, ini mulai dari biasanya 4x6, 3x4, 2x3. Nah, kita buat dulu dari ukuran yang paling besar. Di sini untuk pas foto berarti ukuran 4x6 dengan ukuran segini, 3,8 kali 5,6 cm. Ya, ini udah dalam 1 cm. Nah, kalau misalnya fotonya belum lurus, kita usahakan luruskan dulu ya, simetris. Aktifkan dulu ruler ya atau jidar. Untuk mengaktifkan ini klik file, ada ruler. Nah, oke. Klik file, ruler, nah muncul. Kita drag seperti ini. Nah kalau misalnya dirasa fotonya miring ya, atau ketika jadi kalian misalnya pas di fotonya agak sedikit pusing, mungkin jadi miring atau yang memotretnya miring, kita luruskan dulu sedikit supaya agak rapi. Nah lihat di sini di menu layar ini masih dalam keadaan background dan terkunci. Kita rubah dulu menjadi layer. Caranya tinggal double klik, kemudian ini mau diganti nama atau tidak jadi masalah. Klik OK. Nah sekarang sudah menjadi layer. Kita transform ya, kita CTRL-T. Oke, kita luruskan seperti ini secukupnya. Ya kalau misalnya piring seperti ini fotonya, jadi kita luruskan dulu. Oke. Nah kalau misalnya udah dirasa cukup, ditransform, klik lagi ke move tool, oke, atau klik tadi enter ya, bisa. Kalau ini mau dihilangkan, boleh drag lagi ke sini ke atas. Nah untuk editingnya karena kita akan rubah ya, ini backgroundnya, latarnya menjadi warna merah atau warna biru sesuai dengan kebutuhan. Supaya lebih cepat, kita crop aja dulu langsung. Mau sebenarnya untuk editingnya mau diganti dulu background di sini langsung boleh, mau di cropping juga boleh. Oke. Nah kita gunakan dulu ini untuk ukuran 4x6 ya, ukurannya seperti ini. Oke ya, kita pas foto sangat mudah, tinggal aktifkan cropping. Ini ada menu atau tool cropping atau pijit huruf C, klik cropping. Oke, nah inilah tampilan cropping ya. Nah ini ketika kita aktifkan cropping secara otomatis di sini di menu bar ada tulisan seperti ini. Ini sebelumnya pernah diedit ya, kita clear dulu. Nah biasanya kalau yang belum pernah dipakai, croppingnya bakal kosong seperti ini. Oke, nah jadi ini ukurannya ya. Oke, untuk membuat ukuran 4x6 ya dengan menggunakan pas foto ini, mengediting pas foto ini, kita buat dulu dari ukuran yang paling besar 4x6. Oke, tinggal kita tuliskan saja di sini di menu atas. 4x6 itu 3,8. 3 tulis di sini 3,8 ya, kemudian satuannya sentimeter. Oke, kemudian kali 5,6 cm tulis lagi. Oke, nah ini untuk resolusinya ya, kita pilih pixel per inch, resolusinya, karena untuk kebutuhan cetak tulis 300. Oke ya, seperti ini. Untuk width-nya 3,8, height-nya atau ke bawahnya 5,6, resolusi 300. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita atur saja, posisikan mau seperti apa.
ukurannya ya, kira-kira saja pas foto itu tidak terlalu bawah ya, seperti ini dengan perutnya, atau sedada saja segini cukup. Oke, ini juga tidak terlalu atas ya, kira-kira segini. Oke, ini untuk ukuran 4x6 ya. Oke. Nah, kira-kira segini. Kalau udah dirasa pas gitu ya, tinggal kita klik ini checklist di sini ya. Klik oke. Klik oke, sudah jadi ya. Kira-kira ukuran 4x6 seperti ini. Kita aktifkan lagi move tool di sini, atau pijit huruf P, atau kita zoom. Untuk zoom bisa menggunakan di sini zoom, atau kita supaya cepat di keyboard dengan menekan CTRL dan plus. Nah, seperti ini ya. Ini udah di cropping. Ini udah jadi ukuran 4x6. Oke, kita cek. Klik image, kemudian image size. Nah, udah kan 3,8 cm, 5,6 cm, resolusi 300 pixel per inch. Kalau sudah seperti ini berarti udah benar ya, ukurannya udah betul. Ini udah jadi ukuran pas foto 4x6 ya. Oke, untuk mengeceknya, oke, kita cancelkan saja. Nah, tinggal sekarang mungkin untuk ganti background. Saya sarankan untuk editing foto ya, itu karena kita satu warna, seperti yang udah mungkin dipelajari, itu lebih cepat dan mudah. Kita gunakan Magic Wand Tool. Oke, tapi sebenarnya di sini kalau kita udah fotonya udah lumayan bagus, mungkin di sini cuman terlalu over, cahayanya terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak, misalnya kita coba dengan Magic, itu bakal kita klik dulu layarnya. Nah, yang terjadi terseleksi semuanya gitu ya, karena ini terlalu banyak cahayanya, lalu over, karena mungkin kameranya sangat bagus gitu ya ini. Apalagi mungkin kalian untuk kamera foto yang sekarang, hasil fotonya langsung pada bagus gitu. Nah, ini karena terlalu cahayanya terlalu banyak ya, jadi terlalu over. Kita turunkan dulu cahayanya, dimana kita klik image, kemudian adjustment, klik level atau CTRL. Oke, nah kita turunkan dulu cahayanya supaya tidak terlalu banyak. Nah, awalkan seperti ini ya, kita turunkan. Oke, nah ini lebih lebih natural gitu ya warnanya. Sebelum ini sudah. Nah, ini disesuaikan saja dengan kebutuhan gitu ya. Nah, jadi tidak mungkin akan sama karena setiap cahaya foto itu berbeda-beda. Oke, kira-kira seperti ini. Kita klik. Kalau udah dirasa pas, cahayanya udah oke, kita klik oke. Nah, kalau ini untuk cerahkan ya, klik oke. Kalau dirasa sudah pas, klik oke. Oke, kita gunakan dengan di sini Magic Wand Tool. Oke, nah ketika di sini kita klik ya, di sini masih ada bagian ke objeknya yang terseleksi, tapi tidak apa-apa. Kita akan di sini belajar menambahkan dan mengurangi seleksi. Kalau misalnya fotonya udah pas, warnanya udah juga bagus, mungkin tidak akan terjadi seperti ini, tapi tidak apa-apa, ini bisa diatasi. Oke, kita akan belajar menambahkan dan mengurangi seleksi. Nah, seperti ini kira-kira untuk menambahkan dan mengurangi seleksi itu. Kita misalnya gunakan di sini lasso tool. Oke, klik ini contoh saja dulu. Klik lasso tool. Kita akan hilangkan bagian seleksi ini. Kita tekan shift. Nah, itu tadi tanda plus, jadi di dalam area seleksi ini kan yang terseleksinya bagian ini.
kita secara ini seperti ini, set. Oke. Nah, hilangkan seleksinya. Ya. Jadi bebas sebenarnya untuk menambahkan, mengurangi itu bisa menggunakan lasso tool, poligonal, magnetic ataupun rectangle, elliptical, bebas gitu ya untuk menambahkan atau mengurangi seleksi. Nah, ini masih bagian seperti ini. Caranya kita gunakan dengan quick selection. Oke, klik quick selection. Kalau tadi di dalam di sini menggunakan shift, berarti kita kalau di luar seleksi kita gunakan ALT ya. Klik sambil tekan ALT, kita geserkan seperti ini secara perlahan. Oke, sorry. Oke, kita ini sorry. Tidak bisa. Oke, tidak bisa. Mungkin ini terlalu besar. Kita kurangi saja size-nya. Nah, seperti ini. Tekan lagi ALT. Tidak bisa juga ternyata. Kita tekan, kalau di dalam seleksi ini kita tekan shift. Nah, kalau misalnya dengan quick selection tool masih sulit, kita gunakan dengan di sini. Kita coba kalau lasso tool itu secara bebas ya, seleksinya poligonal secara garis. Kalau magnetik itu mengikuti bentuk objeknya. Kita cobakan dengan magnetik. Oke, klik magnetik. Nah, berarti kita menyambungkan ya di sini, meneruskan. Ini di dalam seleksi, berarti kita tekan ALT ya. Kita coba dulu. Sorry. Nah, tekan ALT, set seperti ini. Oke, tinggal seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi magnetik itu tinggal diarahkan saja seperti ini. Nah, ini masih ada bagian mengikuti objeknya ya. Oke, kita zoom dulu ya dengan cara Ctrl+. Oke. Nah, ini masih ada bagian yang kerudungnya ya. Kerudung masih ke bagian dalam. Oke, kita bisa juga dengan menggunakan poligonal. Kita tekan ALT ya, kita kurangi seleksinya. Klik. Nah, kalau udah klik satu kali saja, lepaskan. Tinggal seperti ini. Oke. Nah, kira-kira mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, sambungkan lagi, klik. Oke. Nah, ini mungkin ada juga yang masih sama ya seperti tadi. Oke, bisa kita juga mau gunakan magnetik lagi juga boleh, poligonal juga boleh. Oke, kita klik di luar seleksi, tekan ALT satu kali, klik dulu. Nah, udah seperti itu. Melepaskan. Di mana ini? Segini mungkin ya. Oke, sekarang udah lumayan ya rapi. Dan mungkin ini tinggal ada bagian bawahnya. Kita sambungkan lagi. Oke, kita gunakan lagi magnetik. Tekan shift. Kemudian lepaskan satu kali. Oke, kita ikuti saja bentuk arah kerudung atau bentuk objeknya. Oke, kalau ini terlalu ini sedikit-sedikit saja. Oke, tidak apa-apa. Kita klik, sambungkan lagi. Nah, jadi sudah masuk terseleksi. Kalau ini gampang, tinggal kita gunakan yang poligonal. Oke, tekan lagi shift satu kali, tambahkan lagi seleksinya, klik. Oke, sambungkan ke sini.
sini kita ambil saja segini, sambungkan lagi. Oke. Ya, kita untuk bagian terakhirnya yang ini juga sama, kita gunakan poligona, tinggal kita tambahkan lagi seleksinya ya. Di dalam area seleksi tekan shift 1 kali sehingga jadi tanda plus. Klik 1 kali. Oke, kita tambahkan. Nah, seleksinya set segini. Oke, klik, kita arahkan seperti ini. Oke, sambungkan lagi. Oke lah, cukup segitu ya. Oke, sekarang sorry. Nah, kita ini ya untuk zoom in zoom out tinggal tekan CTRL plus atau min. Oke, seperti ini. Nah, tinggal kita rubah saja backgroundnya. Misalnya di sini kita akan rubah menjadi warna merah. Kita reset dulu. Ini warna foreground dan background masih secara bawaan. Kita reset dulu dengan klik yang ini, default foreground and background, klik. Nah, warnanya ya kalau secara bawaan hitam dan putih. Kita rubah dulu yang ini, kita ganti menjadi warna merah. Oke. Nah, untuk merubahnya setelah kita rubah warna menjadi merah, kita buat layer baru. Untuk membuat layer baru tinggal klik di sini, create new layer. Oke, udah buat layer baru. Setelah itu kita aktifkan brush tool atau pijit huruf B. Brush tool ya, yang ini brush tool. Oke. Nah, di sini untuk pemilihan brush tool ada dua ya, atau banyak juga sebenarnya. Mau yang soft ya atau hard, lembut. Kalau soft itu klik seperti ini. Hard ya. Nah, seperti ini kita perbesar dulu ukuran sama, tinggal bukan. Kita perbesar, boleh klik di sini size-nya atau dengan cara pijit kurung kurawal. Nah, seperti ini. Ya, kurung kurawal. Ini kurung ya. Sama, kurung kurawal buka untuk memperkecil, kurung kurawal tutup untuk memperbesar. Ini masih dalam keadaan terseleksi. Kalau hard itu seperti ini. Kalau untuk yang soft ya seperti ini. Itu ya. Kita gunakan saja dulu yang hard. Oke. Tinggal seperti ini saja, kita gosok saja. Ya, oke. Oke. Udah dirasa pas, sudah warnanya rata gitu ya. Oke. Jadi ini masih dalam keadaan terseleksi. Nah, bisa dilihat juga di sini di layer 1 itu hanya yang yang dikasih warna hanya bagian area yang terseleksi saja. Oke, kita di select dulu atau CTRL-D. Kita hilangkan seleksi di select atau CTRL-D. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, mungkin di sini terlihat masih ada bagian yang belum rapih gitu ya. Itu tidak apa-apa, sangat mudah sekali. Nah, supaya memudahkan kita zoom dengan CTRL plus. Kita zoom. Nah, apakah ini bisa mau dihapus untuk warnanya atau mau ditambahkan gitu ya. Kalau untuk menghapus kita aktifkan eraser atau pijit huruf E. Nah, gunakan eraser tool. Nah, sama untuk pemilihan eraser juga, mau yang soft atau yang hard gitu ya, sama seperti brush tadi. Kita gunakan di sini yang hard ya. Untuk perkecil sama di sini ukurannya kita perkecil atau klik kurung kurawal. Nah, kita perkecil. Oke, kita hapus saja yang warna backgroundnya, maka otomatis kita akan rapi. Atau bisa juga kalian di sini kurangi dulu ya opacity-nya, jadi supaya kelihatan gitu untuk area menseleksinya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini bagian yang warna merah. Oke, seperti ini kita hapus secara halus ya. Ini juga mungkin seperti ini, kita haluskan. Oke,
kita cari lagi area mana saja yang kurang pas gitu ya. Nah mungkin ini juga sama. Oke, kita hapus saja. Oke, ini masih juga sama, mungkin bisa tinggal dirapikan saja. Oke, nah itu jadi untuk menghapus seleksi, kita tebalkan lagi opacity-nya. Oke, nah misalnya itu untuk apa namanya, jadi sekarang kelihatan udah dikit rapi ya, lumayan. Kalau misalnya kita hapus seperti ini, nah misalnya eraser hapus seperti ini kan tuh ya, misalnya ada area yang belum kasih warna, tidak apa-apa, berarti kita tinggal tambahkan saja warnanya dengan menggunakan brush kembali ya. Aktifkan lagi brushnya, klik di layer ini, layer yang warna, aktifkan brushnya lagi, tinggal kasih warna lagi seperti ini. Oke, nah oke, jadi teman-teman bisa menambahkan brushnya, warnanya, bagian yang belum terseleksi ya, atau yang belum pas, atau juga misalnya terlalu dalam seperti ini. Nah kita tinggal hapus saja menggunakan eraser, pastikan tinggal rapi ya. Oke, kalau misalnya ya supaya cepat saja, kita langsung, ini udah selesai untuk ukuran 4x6. Untuk teman-teman mungkin bisa lebih rapi dan teliti lagi ya untuk menseleksinya gitu. Nah ini udah jadi ukuran 4x6. Kalau sudah seperti ini, atau mungkin bisa juga ditambahkan warna dan lain sebagainya ya. Oke, ini mungkin kita tambahkan, kita kurangi ini warna merahnya. Kita klik di sini, kemudian ada colors balance ya, klik dulu di fotonya, klik colors balance. Jadi kita hanya merubah warna yang di bagian fotonya, bukan di background yang merah. Kalau merah bisa kita kurangi di sini. Kalau ke sini merah, ini supaya lebih natural gitu ya, kuning langsat gitu ya kira-kira. Nah di sini ya, ini efek yang kita bisa gunakan untuk editing foto. Nah ini sebelum, ini sesudah. Oke. Jadi di sini yang beri efek itu di bawah layarnya, berarti ini foto yang ini. Oke, ini udah dirasa pas, tinggal kita save aja dulu. Klik file, kemudian pilih save dulu ya, pilih aliran. Kita buat folder baru. Oh tidak, di sini saya buatnya di editan Adobe Photoshop. Buat folder baru, tulis pas foto. Oke, pas foto. Kita kasih nama misalnya editing pas foto. Pas foto. Oke, kita save. Nah itu kita udah save file mentahannya. Kita sekarang jadikan JPEG ya. Klik file, kemudian save as, kemudian pilih JPEG. Oke, kita pilih JPEG. Nah editing, karena ini udah kita berubah jadi JPEG, pas foto misalnya 4x6 ya. Jadi ini JPEG-nya udah ukuran 4x6. Klik OK. Oke, kualitasnya pastikan dipulkan ya 12. Klik OK. Oke, udah jadi ya. Kita close aja yang ini.
kita panggil lagi yang udah di JPEG kan, klik file open. Nah ini yang udah editannya, mentahannya, ini yang udah jadinya JPEG-nya, kita klik yang JPEG-nya. Oke. Ini adalah bagian yang udah di JPEG kan. Oke. Nah ini kan yang tadi ya, ukuran apa, A4, ukuran file A4. Kalau kalau kalian belum buat ukuran A4-nya, sekali lagi tinggal klik file, new, kita klik print, pilih ukuran A4 ya, pastikan resolusinya 300. Oke, create. Nah inilah ukuran A4, kita close saja yang ini. Nah caranya tinggal drag saja seperti ini, drag, tahan, masukkan ke ukuran A4. Nah kira-kira untuk apa namanya, kita cek lagi. Oke, udah benar. Untuk ukuran apa namanya, pas foto 4x6 sebesar ini di dalam kertas A4 ya. Kita buat copy atau perbanyak, caranya tinggal aktifkan move tool, tekan Alt, nah sehingga toolnya menjadi berubah seperti itu, tinggal drag seperti ini, lepaskan ya. Nah supaya dua-duanya langsung, tinggal klik layarnya dua-duanya dengan cara tekan shift, tekan lagi ya seperti ini, di blok dua-duanya, tekan lagi Alt dan drag seperti ini. Oke. Nah kemudian kita buat ukuran 4x6 udah, tinggal kita buat 3x2. 3x2 itu ukurannya 3x4 ya, 2,8 kali 3,8. Sama juga kita gunakan cropping. Aktifkan lagi C ya, cropping. Nah cropping ukurannya 2,8 ya, ini yang tadi ya, yang ukuran 4x6 kita ganti saja 2,8 kali 3,8. 3,8. Oke. Nah kira-kira segini ya, kita bisa atur juga seperti ini ya, seperti ini boleh. Ini udah pas kayaknya ya, atau mau kalian perkecil juga boleh seperti ini misalnya. Boleh diperkecil dulu, diperkecil lagi atau diperbesar. Aduh. Oke, kalau sudah seperti ini dirasa pas, tinggal klik yang ini, checklist. Oke. Kita cek, klik image size. Image size. Nah, 2,8 kali 3,8 cm, 300 pixel per inch. Sudah seperti ini, tinggal aktifkan lagi move tool, drag lagi ke sini. Nah, oke, seperti ini. Kita perbanyak lagi, tekan Alt. Oke, kemudian yang terakhir 2x3. 2x3 itu 2 kali 2,7. Sama ke cropping lagi. Aktifkan cropping lagi. Crop. Nah, ukurannya 2 cm kali 2,7. 2,7. Resolusi tetap 300. Oke, segini kira-kira ya. Kita klik checklist saja. Nah, udah, kita cek image size. Nah, udah 2 kali 2,7 cm, klik OK. Tinggal drag lagi ke sini ke kertas A4-nya, ukuran A4. Nah, segini. Oke, kita Alt lagi, perbanyak lagi. Ya, tinggal diperbanyak saja dengan sesuai kebutuhan. Nah, kalau misalnya mau di apa namanya, kita panggil lagi yang kita boleh di save ya. Tadi per ukuran, boleh juga tidak, ukuran 3x4 tinggal save saja, 2x3 tinggal sama, boleh di save juga. Jadi ketika nanti tidak usah cropping lagi, kita undo saja. Nah, 2,8 kali 3,8 itu ukuran 3x4. Boleh kalian save as lagi, misalnya seperti ini.
Ini kan editing pas foto. Nah, kita ganti ini ukurannya menjadi 3x4 ya. Di save gitu ya setiap ukurannya. 3x4 dengan JPEG kan, klik save. Oke, resolusinya 12. Apa kualitas? Oke. Itu ya. Nah, kalau misalnya buat untuk apa? Hitam putih bagaimana? Mudah sangat. Nah, oke, kita duplikat dulu contoh seperti ini. Oke, duplikat. Nah, ini udah 2 ya. Kita nonaktifkan dulu yang ini. Nah, klik dulu yang background. Di sini ada juga klik image, adjustment, black and white. Oke, kita coba langsung di menunya, black and white. Nah, oke. Kita bisa atur misalnya seperti ini. Oke, kita klik oke. Nah, kalau kita menggunakan efek yang ada di menu di sini, secara otomatis efeknya itu langsung ke fotonya gitu ya. Kalau kita gunakan yang ada di sini, nah perbedaannya kita klik background, pastikan di bawah fotonya ya. Klik di sini, di klik adjustment di sini di menu bawah dekat dengan layar. Klik black and white. Nah, oke. Kita terus seperti ini. Oke, kalau udah cukup tinggal klik seperti ini. Nah, jadi perbedaannya kalau yang klik menu di sini itu secara otomatis nempel ke background, ke fotonya. Kita tidak bisa buat apa lagi, maksudnya tidak bisa diedit lagi. Nah, berbeda dengan menggunakan create yang ini. Walaupun sudah seperti ini, nah kita bisa aktifkan, nonaktifkan, atau bisa juga diedit kembali. Tinggal double klik lagi. Nah, ya bisa diatur-atur lagi. Itu. Kalau udah pas, tinggal kita misalnya satukan, atau boleh di save as lagi yang mentahannya, atau kita bisa juga langsung di ini kita hapus saja yang ini. Langsung satukan layarnya dengan cara CTRL-E ya. Nah, satu layar dibuat satu layar. Kalau udah ya, sekali lagi tinggal blok layarnya dua-duanya, tinggal tekan CTRL-E. Nah, oke, tinggal drag langsung ke sini. Nah, ini fotonya udah hitam putih ya. Kira-kira seperti itu. Udah jadinya ukuran 4x6, 3x4, 2x3, ini 3x4 yang hitam putih. Oke, jadi kalau udah di setting seperti ini masih ada kosong ya, sayang kalau dibuang. Jadi kalian kalau print pakai saja atau mungkin setengahnya. Oke. Nah, tadi ada ukuran misalnya 4R 10,2 x 15,8. Oke. Jadi seandainya misalnya pas foto ini mau di print di ukuran 4R, caranya tinggal klik file, new, kita buat ukurannya di sini, tinggal pilih mana? Tinggal tulis saja ukurannya cm ya. Jadi custom pilihnya. Tadi ukuran 4R 10,2 kali 15,2. Nah, seperti ini 10,2 15,2 ya, dengan resolusi tetap 300 ya. 10,2 15,2 ini adalah ukuran 4R. Kalau udah seperti itu tinggal klik create. Nah, ini ukuran 4R seperti ini. Image size ya 10,2 15,2 ya. Oke. Ini potret. Kalau kita pengen rubah jadi landscape, tinggal klik file, klik image, kemudian pilih mana image rotasi ya. Nah, seperti ini. Contoh misalnya ini
mau dipindahkan seperti ini, tinggal drag di blok layarnya. Nah, ini ukuran 3x4. Oke, untuk menghapus tinggal klik pilih menu mana. Nah, ukuran 4R seperti ini. Oke, yang 4x6 nya kita masukkan juga. Nah, kalau mau dirotasi tinggal CTRL-T, kemudian pilih ini rotasi. Nah, seperti ini ya. Oke, ini juga sama, yang 2x3 drag sinikan. Oke, ini yang dicetak mau dalam bentuk ukuran 4R ya, kira-kira masuk seperti ini, atau bisa juga mungkin dirapikan. Ini untuk 4R ya, kita save dulu, save as, kita buat JPEG atau PSD nya juga boleh. 4R pas foto. Oke, save. Ini A4 pas foto, kita save JPEG A4 pas foto. Oke, kita save JPEG kan. Oke, udah jadi ya. Jadi ini dalam bentuk ukuran A4 ya, kertas A4, ini dalam bentuk ukuran 4R. Nah, ini udah jadi ya. Ini dalam A4, ini dalam 4R. Oke, gitu ya kira-kira. Nah, sedikit tambahan tadi yang hubungannya dengan seleksi, misalnya seperti ini. Kalau nah ini misalnya dalam udah rapi seperti ini ya, kalau backgroundnya, warnanya, cahayanya udah pas, ketika menggunakan magic wand tool, magic itu secara otomatis yang terseleksi hanya bagian ini, backgroundnya saja, kalau warnanya emang udah pas gitu. Kalau sudah seperti ini, kita buat baru misalnya jadi warna biru misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis cepat gitu ya. Langsung satu kali klik langsung jadi gitu. Itu dengan perbedaan yang tadi ketika menseleksi warnanya yang belum pas gitu ya. Oke, segitu dulu kira-kira ya untuk pembuatan editing pas foto ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran ataupun tugas lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.